Hai, welcome back to my Dialogue Diaries. Pada sesi TikTok kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih etika berkomunikasi di era digital itu. Oh iya, hampir lupa. Pada sesi TikTok kali ini, aku ditemani salah satu temanku nih, namanya Viani. Halo. Nah, di era digital yang semakin berkembang pesat ini, etika berkomunikasi menjadi sangat penting loh teman-teman. Komunikasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan adopsi teknologi digital yang semakin meluas. Etika berkomunikasi menyoroti nilai-nilai moral yang perlu kita terapkan dalam setiap interaksi digital, termasuk pada media sosial, pesan instan, dan berbagai bentuk komunikasi elektronik lainnya. Pemahaman akan prinsip-prinsip etika ini sangat relevan untuk memastikan bahwa komunikasi di era digital tidak hanya efektif, tapi juga menghormati hak dan nilai individu. Pentingnya etika berkomunikasi di era digital tidak dapat diabaikan. Dalam lingkungan online yang terus berkembang, informasi dapat dengan cepat menyebar dan memiliki dampak yang besar. Etika berkomunikasi membantu mencegah penyebaran informasi palsu, menghormati privasi individu, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Nah, dengan adanya etika, kita dapat meminimalkan risiko konflik, menghargai keberagaman pendapat, dan memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanpa etika berkomunikasi yang baik, kita dapat terjerumus ke dalam perilaku destruktif dan menyebabkan dampak negatif yang meluas di dunia maya. Dalam era digital di mana setiap individu memiliki akses yang luas untuk mencari informasi dan memiliki platform untuk bersuara, etika berkomunikasi juga menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Penggunaan bahasa yang sopan dan penuh hormat, menghindari pelecehan verbal, serta menjaga integritas informasi adalah komponen penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas di dunia maya. Kesadaran dalam etika berkomunikasi membantu individu untuk memahami konsekuensi dan kata-kata serta tindakan mereka dalam konteks digital, sehingga mempromosikan kehidupan online yang lebih positif dan inklusif bagi semua. Kak, aku mau nanya dong, kalau begitu etika berkomunikasi itu apa sih? Nah, kalau begitu memangnya apa sih etika berkomunikasi? Etika berkomunikasi adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral yang membimbing perilaku dan interaksi dalam proses kita berkomunikasi. Etika berkomunikasi mencakup penggunaan bahasa yang jujur, adil, menghormati, serta menghindari manipulasi informasi. Hal ini juga melibatkan kepekaan terhadap audiens, menghormati hak privasi, dan menjaga integritas komunikasi. Etika berkomunikasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling pengertian di antara individu, kelompok, dan juga masyarakat. Wah, begitu ya. Kalau begitu, lalu apa sih perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dan di dunia digital? Good question. Perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dan di dunia maya memiliki perbedaan yang signifikan loh ternyata. Di dunia nyata, komunikasi cenderung lebih langsung, melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga suara. Sementara itu, di dunia digital, komunikasi seringkali dilakukan melalui teks, gambar, video, tanpa adanya elemen fisik yang terlibat. Perbedaan ini menciptakan tantangan baru dalam interpretasi pesan dan pemahaman konteks, karena aspek nonverbal seringkali hilang dalam komunikasi digital. Oh, aku mengerti. Lalu, bagaimana sih etika dalam komunikasi digital itu? Nah teman-teman, etika berkomunikasi di era digital mencakup pemahaman tentang hak privasi online, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, penggunaan teknologi secara bijaksana, memastikan keaslian informasi sebelum menyebarkannya, menghormati privasi orang lain, dan mendorong dialog yang positif merupakan prinsip-prinsip etika yang penting dalam komunikasi digital.
Dengan menjalankan etika berkomunikasi di dunia digital, kita dapat membangun lingkungan online yang lebih positif, saling mendukung, dan memfasilitasi pertukaran informasi yang bermakna. Di era digital yang semakin canggih, kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar sangat penting untuk menjaga hubungan interpersonal. Salah satu tips yang pertama adalah memahami audiens. Dalam berkomunikasi, penting untuk memahami siapa yang menjadi pendengar dan penerima pesan kita. Hal ini dapat membantu kita menyampaikan informasi dengan cara yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh audiens. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan audiens, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun juga menjadi kunci utama dalam berkomunikasi di era digital. Dalam penggunaan media sosial atau pesan elektronik, seringkali kita cenderung lebih informal. Namun, penting untuk tetap menjaga etika, berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sopan, dan menghormati lawan bicara kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah menjaga privasi dan keamanan data. Menjaga privasi dan keamanan data juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam berkomunikasi di era digital. Dengan begitu banyaknya platform dan aplikasi yang meminta akses terhadap informasi pribadi, penting untuk selalu berhati-hati dan memastikan bahwa kita hanya membagikan informasi yang benar-benar diperlukan. Selalu periksa pengaturan privasi di akun media sosial dan aplikasi untuk mengendalikan siapa saja yang dapat melihat informasi pribadi kita. Yang keempat, dalam berkomunikasi di dunia digital, kita perlu menghindari perilaku cyberbullying dan hate speech. Dalam ruang maya, kebencian dan intimidasi dapat menyebar dengan cepat dan memberikan dampak negatif yang signifikan pada korban. Oleh karena itu, kita harus selalu berbicara dengan penuh rasa hormat dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan orang lain secara emosional maupun psikologis. Sebagai anggota masyarakat digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan positif. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa komunikasi di era digital cenderung bersifat tidak langsung dan seringkali terjadi tanpa tatap muka. Oleh karena itu, ekspresi dan intonasi suara tidak selalu dapat dipahami dengan jelas. Agar pesan yang disampaikan tidak disalahartikan, kita perlu memastikan bahwa kita menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindari penggunaan tanda baca yang dapat menyesatkan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita dalam dunia digital yang penuh dengan berbagai platform dan media komunikasi. Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar menjadi kunci kesuksesan dalam menjalin hubungan sosial dan profesional. Dengan memahami audiens, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga privasi, menghindari perilaku negatif, dan memperhatikan cara penyampaian pesan, kita dapat mengoptimalkan potensi komunikasi kita di era digital ini. Dalam era digital yang semakin berkembang, komunikasi melalui berbagai platform online menjadi semakin mudah dan cepat. Namun, terdapat dampak buruk yang muncul akibat perilaku komunikasi yang tidak etis. Salah satu dampak negatif yang sering kali timbul adalah cyberbullying. Melalui media sosial dan pesan daring, individu dapat menjadi korban intimidasi, pelecehan, dan ancaman secara virtual. Hal ini tidak hanya merugikan secara emosional, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikis seseorang. Selain itu, komunikasi yang tidak etis di era digital juga mencakup peningkatan kasus hate speech. Tindakan ini dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat, mengancam keharmonisan hubungan antar individu dan kelompok. Hate speech juga dapat merusak citra seseorang atau kelompok secara tidak adil, memperburuk kesenjangan sosial, dan menciptakan lingkungan online yang tidak aman. Penyebaran informasi palsu atau hoax juga menjadi dampak negatif dari komunikasi yang tidak etis di era digital. Kecepatan dan mudahnya menyebarkan informasi membuat orang rentan menerima dan menyebarkan berita palsu tanpa memverifikasinya terlebih dahulu. Ini dapat menciptakan ketidakpastian di masyarakat, merugikan integritas informasi, dan bahkan berpotensi menciptakan kekacauan sosial atau politik. Dampak negatif pada kesehatan mental juga merupakan konsekuensi serius dari komunikasi yang tidak etis di dunia digital. Komentar negatif, kritik yang tidak sehat, dan tekanan sosial dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Individu yang sering mengalami interaksi online yang tidak etis
dapat mengalami penurunan kesejahteraan psikologis mereka, mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk mengatasi dampak buruk dari komunikasi yang tidak etis di era digital, penting bagi individu, pemerintah, dan platform online untuk bersama-sama mengedukasi praktik komunikasi yang lebih etis. Peran aktif dalam memerangi cyberbullying, hate speech, dan penyebaran informasi palsu dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman, positif, dan mendukung kesejahteraan mental kita bersama. Kita telah menjelajahi pentingnya etika berkomunikasi di era digital, mulai dari definisinya hingga dampak buruk jika tidak dijalankan dengan baik. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk berkomunikasi dengan etika, menjaga dunia digital sebagai tempat yang aman dan positif. Ingatlah bahwa tindakan kecil kita dapat memiliki dampak yang besar. Oke, kita sudah pada titik akhir pembicaraan kita hari ini. Kapan-kapan lagi ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai konten dan channel aku. See you next time. Bye-bye.